hari ini kedatangan di Polres Bekasi dalam rangka apa? Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedatangan kami siang hari ini bersama lawyernya Mbak Zeda Salim, Bang Hilman, terus Mbak Zeda, kemudian yaitu Bagus Mogi, terus pegiat aktivis perempuan juga hadir semua. Ada Gus Irfan. Jadi hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Mbak Zeda Salim, mungkin ditunggu-tunggu juga oleh perempuan seluruh Indonesia mengenai bagaimana proses kelanjutan daripada kasus hukum Mbak Zeda Salim bersama mantan suaminya. Nah, monggo Bang Hilman selaku lawyer silakan untuk menyampaikan kedatangan kita hari ini dalam rangka apa? Ya, selamat siang semua. Ya, jadi kami di sini sebagai kuasa hukum mendampingi Mbak Zeda dalam rangka memenuhi undangan dari penyidik untuk mengikuti gelar perkara terhadap bagaimana penentuan kasus ini bisa dimasukkan atau tidak, atau ada alternatif lain agar kalau konstruksi hukum yang digunakan dari Mbak Zeda ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, apakah ada penambahan pasal lain melalui dari pengembangan perkara ini? Melalui harapan kami sih kita bisa memasukkan pasal lain dari tindak pidana kekerasan dalam seksual Undang-Undang 12 tahun 2022 gitu. Jadi setelah gelar perkara ini kami akan menyampaikan, dan ini juga sebuah angka konkret juga ini ketika nanti ada kasus serupa dalam pernikahan siri yang dia seperti Mbak Zeda lakukan, apakah bisa masuk dalam Undang-Undang KDRT gitu. Terima kasih. Ya, saya kira itu ya teman-teman ya. Kita masuk dulu karena sudah ditunggu oleh Gus. Hari ini agenda di Polres Metro Bekasi soal Zeda Salim gimana Gus? Kelanjutannya? Oh iya, alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini adalah momentum yang kita tunggu-tunggu, terutama yang ditunggu oleh Mbak Zeda Salim berkaitan kasusnya yang sudah hampir 1 tahun ya Mbak Zeda ya. Alhamdulillah polisi memang bekerja secara profesional karena kasusnya Mbak Zeda ini diperlukan kehati-hatian karena Mbak Zeda ini kebetulan pernikahan berdasarkan agama ya. Jadi keinginan daripada penegak hukum jangan sampai ketika menerapkan pasal-pasal itu kemudian ditolak atau tidak bisa diterima. Nah, hari ini ada gelar perkara khusus. Nah, gelar perkara khusus itu melibatkan semua, tidak hanya polisi, tapi melibatkan yang berkaitan. Jadi netralitas betul-betul tidak dapat diragukan. Begitu kawan. Gelar perkara ini Ali Zindan sendiri dihadirkan tidak? Apa? Ali Zindan sendiri dihadirkan tidak? Udah, gelar perkara ini mengundang pelapor. Nggak mungkin lah terlapor diundang. Jadi yang diundang adalah pelapor bahwa kasus ini sama polisi diberitahu bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat serius, kasus yang sudah menjadi perhatian publik, termasuk menjadi perhatian karena korban ini perempuan. Ya. Artinya kasus ini tetap berjalan terus? Nah, iya dong, namanya kalau sudah gelar perkara khusus itu artinya berlanjut. Itu loh Mas. Dan berlanjut, nanti kan sampai tahu sendiri di ruangan begitu banyak itu. Gelar perkara khususnya betul-betul istimewa banget karena memang kasus ini sudah menjadi pemberitaan di berbagai macam media dan menjadi perhatian, apalagi terlapor ini diduga adalah oknum Habib gitu loh. Oknum Habib yang katanya Mbak Zeda tadi waktu ditanya ini lebih bahaya daripada preman. Kenapa? Karena dia berkedok agama itu tadi gitu loh. Ya. Itu Bagus sendiri gimana tuh tadi mendampingi Kak Zeda dari Aliansi Pencinta Ulama Nusantara? Oke, jadi kami dari Avatar, Aliansi Pencinta Ulama Nusantara, yang di dalamnya juga ada termasuk PWI, Perjuangan Mahasiswa Indonesia, Laskar Sabilillah, ada BKN, Barisan Sadar Nusantara, ada pula Robito Profesor Banten. Intinya kita semua berbagai elemen mendukung agar penegakan
hukum bagi kasus yang menimpa Mbak Zeda Salim yang dizalimi oleh oknum Habib. Itu yang kita juga prihatin karena seorang yang menggunakan gelar Habib, citra di masyarakat kan citranya harusnya baik karena mengaku sebagai keturunan Rasul dan sekaligus sebagai ulama. Nah, tapi ternyata oknum ini tidak bertanggung jawab. Ternyata juga Mbak Zeda Salim juga menyampaikan bahkan sampai lusinan korbannya banyak. Jadi Mbak Zeda Salim ini kami dukung secara moral supaya terus memperjuangkan keadilan ini, kami dampingi supaya ini bisa menjadi penegakan hukum supaya korban-korban yang lain itu tidak bertambah. Jadi upaya Mbak Zeda ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi demi umat dan demi kaum wanita yang lain supaya tidak jadi korban. Apalagi kalau oknum Habib umumnya itu banyak yang takut kualat untuk melaporkannya. Tapi kalau kita menyesuaikan dengan sabda Nabi bahwasanya andai Fatimah putriku mencuri akan potong tangannya. Jadi orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi sekalipun kalau salah ya tetap harus kita upayakan menegakkan keadilan. Apalagi nggak jelas. Apalagi nggak jelas gitu. Jadi kita mensupport, insya Allah moga-moga Mbak Zeda akan mendapatkan solusi terbaik untuk menegakkan keadilan demi perjuangan wanita yang lainnya dan juga demi ulama Nusantara. Tadi Wugi sendiri melihat kan berjalannya gelar perkara seperti apa? Ada pertanyaan yang dilontarkan dari penyidik kepada Kajida beberapa. Gelar perkara yang tadi sudah berlangsung, ini kan sebenarnya belum selesai. Jadi baru menanyakan pendapatnya Mbak Zeda tentang masalah kasus ini. Kemudian ditindaklanjuti sekarang pengacaranya Mbak Zeda, kuasa hukum yang sudah mewakili beliau melakukan meeting dengan pihak penyidik dan lain sebagainya. Jadi dari pihak pelapor itu dipersilakan keluar untuk supaya bisa, kan ini kan banyak yang hal yang traumatis. Jadi Mbak Zeda juga dipersilakan juga supaya nggak menambah tekanan batin beliau karena kan kekerasan yang beliau dapat kekerasan psikis. Jadi polisi juga memahami itu. Jadi beliau saat ini sekarang sedang mengademkan diri dulu atau healing lah ibaratnya sambil kita berikan support moral, termasuk dari divisi perempuan juga ada istri saya Krai Banyuwulan untuk mendampingi beliau sama wanita. Kita yang laki-laki juga mendukung lah intinya. Yang pasti sekarang kuasa hukum sedang dalam proses gelar perkara. Tadi terlihat Kajida tadi hampir kayak merasa miris atau apa gitu, merasa sedih saat gelar perkara gitu. Karena tadi pas jalan aja kelihatan merasa sesak napas gitu, batin kayak tertekan seperti apa mereka. Mbak Zeda mungkin. Oke, ya. Jadi tentunya Mbak Zeda merasa prihatin karena kasusnya ini kan sudah berjalan setahun lebih, tapi karena memang kasus ini kasus yang langka di Indonesia ini karena ibaratnya kekerasan psikis, pernikahan yang berasal secara agama. Jadi emang polisi pun juga berhati-hati karena kan dalam kasus-kasus sebelumnya itu ya contohlah kasus Vina itu polisi sudah menetapkan suatu ternyata bisa menjadi kick balik karena ada peradilan. Makanya polisi ini sejak kasus ini berhati-hati sekali dan terutama kan juga tahun-tahun kemarin juga tahun-tahun politik yang agak sensitif sehingga emang memerlukan kesabaran. Jadi Mbak Zeda sendiri ya wajar kalau merasa agak tertekan, ada apa karena kan dari pihak ada traumatisnya juga, bahkan kan juga dari sudah ada visum secara psikis, memang ini ada oleh psikiater memang mengalami traumatik. Jadi kita harus maklumi, dia juga sudah diterapi bahkan sampai sekarang masih mengkonsumsi obat. Jadi sehingga ya wajar kalau beliau ada hal-hal yang masih tertekan. Nah, makanya kita di sini memberikan support moral dan insya Allah tetap kita dorong, tetap kita dampingi, tetap kita backup supaya keadilan ini tetap bisa ditegakkan. Oke. Siap, dari nanti nunggu pengacara ya. Nunggu pengacara sedang Hasilnya. diskusi dengan para pihak penyidik dan sebagainya. Oke. Ya, intinya kita terima kasih kepada Polres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya bahwa tadi sudah digelar gelar perkara itu artinya sangat serius karena tidak hanya melibatkan institusi kepolisian tapi institusi lain agar kasus Mbak Zeda ini betul-betul bisa membuktikan bahwa memang telah terjadi kedoliman yang sangat